Entry Grade Strike Crook dan Option Part Gun Barrel Striker. Yang satunya Lee Color dan yang satunya reuse dari kit lama. Apakah hanya sekedar Lee Color dan daur ulang malas dari Bandai? Simak review berikut ya. Hai, welcome back Genius People. Saya Alif Genius dan hari ini kita akan mereview Entry Grade Strike Crook dari Mobile Suit Gundam Seed. Ya guys, label harganya masih nemplok. Sesuai yang kalian lihat, saya menebus Gunpla ini dengan harga 880 yen. Untuk ukuran dan desain boxnya sangat minimalis ya. Bahkan sebenarnya ini bener-bener copy paste banget dari originalnya, yaitu Entry Grade Strike. Dan gak hanya itu aja, kali ini kita akan double review dengan option part set yang datang barengan juga, yaitu Gun Barrel Striker yang satu ini. Untuk ukuran option part set, kotaknya cukup besar ya. Ukurannya kurang lebih sama dengan option part set dari lini yang sama, kayak L Striker atau Launcher Striker. Dan kebetulan ini adalah option part set pertama banget dalam sejarah Alif Genius ya. Kalau misalnya kalian pingin saya nge-review option part set yang lain, komentar di bawah ya. Setelah kita melihat luaran boxnya, sekarang mari kita cek apa yang ada di dalamnya. Oh iya, channel Alif Genius ini juga untuk pertama kalinya review entry grade. Isinya dikit banget. Ini runner cuma ada 4 biji. Untuk manualnya model brosur yang dilipat-lipat seperti ini, dan halamannya nggak terlalu banyak. Lalu selanjutnya untuk isian dari Gun Barrel Strikernya, yang ini runnernya ada 3 biji, dan dikemas dalam satu plastik yang sama. Manualnya modelnya juga sama, berupa brosur yang dilipat-lipat. Lalu untuk detail runner yang kita dapatkan, kita mulai dari Strike Crook-nya. Jadi stiker inilah yang membedakan Strike Crook dengan originalnya, yaitu Strike Gundam. Dan runnernya sesuai dugaan emang daur ulang dari originalnya, yaitu Strike Gundam. Lalu untuk Gun Barrel Striker-nya ini bener-bener runner yang baru ya. Dan kualitas plastiknya udah mirip kayak rilisan-rilisan akhir-akhir ini. Untuk detail lainnya kita bahas ya ketika kita rakit. Ya, sesuai yang kalian lihat, kalian bener-bener gak butuh nipper untuk build entry grade yang satu ini. Bener-bener cuma modal tangan kesayangan kalian dan tahan-tahanan rasa sakit sih. Karena beberapa bagian emang rada susah buat dilepas. Ya, itu dibebaskan buat kalian aja sih. Kalau misalnya emang tetap butuh nipper, ya bisa dipakai juga kok. Kalau pakai nipper akan lebih rapi lagi untuk proses buildnya. Karena sekalipun dia gampang dilepas pakai tangan aja, dia nukbaknya juga masih banyak kelihatan guys sebenarnya. Jadi makanya kalau misalnya kalian lihat, saya juga tetap masih pakai ampas di build yang satu ini. Rakitnya bener-bener gampang banget. Atau ini juga mungkin karena saya udah sering masang high grade dan real grade ya. Jadi ketika rakit entry grade ini berasa timpang banget gitu levelnya. Ini sih bener-bener rekomendasi banget sih buat para pemula yang baru memulai hobi Gunpla ya. Jadi biar bisa dapat feel-nya gitu, gimana sih build Gunpla itu. Dan sebenarnya juga bisa memberikan impresi sih buat orang-orang yang takut untuk memulai hobi Gunpla. Kebanyakan mungkin orang akan takut karena runnernya yang banyak, bagian-bagiannya yang kecil-kecil, stikernya yang banyak. Nah, entry grade ini hadir untuk menjawab semua keluh kesah kalian. Seakan-akan Bandai mau bilang build Gunpla nggak susah itu kok, ini ada entry grade. Ups. Tuh kan, yapping bentar aja, udah jadi aja ini entry grade. Biasanya saya harus yapping lebih lama loh buat ngerakit satu Gunpla. Dan hasilnya juga masih tetap keren kan, padahal entry grade loh ini. Untuk aksesorisnya beda dengan high grade ya. Dia aksesorisnya cukup senjata rifle-nya ini dan shield-nya. Jadi nggak ada gimmick-gimmick standar high grade kayak macam beam saber atau backpack. Si entry grade ini nggak punya. Oke, lanjut ke Gun Barrel Striker-nya. Untuk Gun Barrel Striker ini saya dapatkan di harga 1320 yen atau sekitar 140 ribuan gitu ya. Dan sebenarnya Gun Barrel Striker ini udah ada dari kit yang lain, yaitu dari kit lama Seed, yaitu 105 dagger. Indonesia banget ya cara ngejanya 105. Awalnya sih udah turun impresi ya, kayaknya sih ini bakal reuse dari kit lama itu, tapi ternyata ini bener-bener runnernya diperbarui loh guys. Warnanya jadi punya detail gitu, dan gak hanya sekedar warna plastik doang. Dan rakitnya pun juga cukup sederhana. Paling rakitnya yang cukup repetitif sih di bagian beatsnya atau bagian gun barrelnya. Nah, sebagai ganti karena Strike Crook ini gak punya jetpack, kita ganti aja pakai gun barrel yang ini. Oke, langsung saja kita review semua ya. Ya, sekarang mari kita review si pemukul merah yang satu ini. Iya guys, Strike Crook itu kalau di bahasa Indonesiain jadinya pemukul merah atau pukul merah atau serang merah, ya terserah kalian lah. Dari estetiknya ya karena ini entry grade ya, tidak bisa dibandingkan dengan high grade, real grade. Tapi untuk ukuran Gunpla di bawah harga 1000 yen sih, ini emang udah keren banget sih. Oh ya, kendala pertama, ini tuh bagian buat masang shieldnya susah banget buat dilepas. Sekarang mari kita lihat artikulasi kepalanya. Pertama, dia bisa melihat ke atas seperti ini, lumayan jauh ya. Dan melihat ke bawahnya juga seperti ini. Dia pun juga bisa patah kanan, patah kiri seperti ini. Lalu dia bisa diputar 360 derajat seperti ini. Agak nyangkut di tengah, jadi hati-hati, jangan sampai ada yang crack ya. Dan of course bisa ajeb-ajeb kayak gini.
Tangannya standar bisa diputar 360 derajat seperti ini. Bisa ditekuk ke dalam sampai segini. Lalu dia juga bisa diputar 360 derajat ke atas ke bawah seperti ini. Bisa dibentangkan ke atas seperti ini. Bagian pundak armornya bisa digerakkan seperti ini. Bagian lengannya bisa dibentangkan ke depan dan ke belakang seperti ini. Bagian badannya kita bisa bungkukkan ke depan dan ke belakang seperti ini. Dan bisa patah kanan patah kiri seperti ini juga. Lalu kita juga bisa putar 360 derajat seperti ini tanpa halangan, tapi ngapain juga Gundamnya muter. Bagian rok depannya kita bisa buka seperti ini. Bagian rok sampingnya ini nggak bisa diputar 360 derajat ya, karena dia nyangkut di tengah gitu. Saya putar arah sebaliknya pun juga nggak bisa, dan malah jadi copot kayak gini. Bagian rok belakangnya yang kaku ya, tidak bisa digerakkan sama sekali. Lalu untuk bagian kakinya, dia bisa digerakkan ke depan seperti ini. Wah, solid ya, nggak kayak yang itu tuh. Lalu dia bisa digerakkan ke belakang seperti ini, terbentur sama rok belakangnya, tapi dia bisa ditekuk ke belakang seperti ini. Yang membuat saya kaget di sini adalah artikulasi telapak kakinya, guys. Bahkan ini artikulasinya lebih luas loh daripada beberapa high grade, dan bahkan real grade si emas-emas itu tuh juga kalah sama entry grade yang satu ini. Oke, lalu di sini kita coba split. Ya, Azab ngata-ngatain si emas-emas ya. Emang beberapa ada yang gampang copot sih, karena sebenarnya range artikulasinya nggak terlalu banyak. Dia aja splitnya cuma bisa sampai segini. Lalu dia untuk meng-crossing ke dalamnya juga cuma sampai segini. Oke, selanjutnya kita review aksesoris yang didapatkan oleh Strike Rook ini. Pertama ada rifle-nya. Ini estetiknya keren banget, tapi sayangnya nggak ada artikulasi sama sekali. Lihat ini, kalau pemasang shieldnya ditaruh di sebelah kiri kayak gini, tangannya cuma bisa nekuk ke belakang. Jadi lebih baik rifle-nya ditaruh kanan dan shieldnya ditaruh di sebelah kiri. Sebenarnya bisa sih, tapi jadi aneh gitu artikulasinya. Oke, sekarang mari kita bandingkan dengan pendahulunya, yaitu Strike Gundam, juga merupakan level entry grade ya. Ya emang literally ini tuh si Strike Rook ini cuma color dari strike-nya. Bener-bener nggak ada perbedaan kecuali warnanya dan tambahan stiker. Jadi makanya si Strike Rook ini 100 yen lebih mahal daripada si Strike Gundam. Tapi menurut saya ya Strike Rook ini colornya dapat banget loh. Apalagi shieldnya itu warna hitam merahnya itu gagah banget sumpah. Ya mungkin saya rada bias ya karena merah putih warna Indonesia. Nah saya balikin ke kalian deh. Menurut kalian gimana? Mana yang lebih keren? Coba komentar di bawah ya. Nah sayangnya Strike Rook ini nggak punya backpack nih, jadi kita tambahin aja Gun Barrel Striker yang merupakan option part yang dikeluarkan oleh Bandai. Sebenarnya si Gun Barrel ini tuh udah ada di 105 Dagger yang tadi saya bilang, tapi dia dijadikan option part sehingga dia bisa dipasang di Gundam mana aja. Nah si Gun Barrel ini tuh punya gimmick, gun barrelnya bisa dilepas-lepas, jadi kayak model Beats atau model funnel gitu. Dan dia punya dua mode, yaitu mode terbuka dan mode tertutup seperti ini. Tapi modelnya bongkar pasang parts gitu ya. Nah kerennya juga Beatsnya itu juga punya lubang seperti ini, jadi dia bisa dimasukkan ke stand base, jadi beatsnya bisa di display sendiri-sendiri. Dan keren gitu, si gun barrelnya bisa diposein dia lagi posisi menyerang gitu. Beatsnya dipisah-pisah dan semuanya kebuka. Oh ya lupa, kalau Strike Rooknya sendiri dia punya lubang di bawah gitu ya, jadi dia bisa langsung dimasukin ke stand base seperti ini. Loh bang, kok kayaknya si gun barrel strikernya cuma unit terpisah gitu ya? Nah gun barrel strikernya kalau misalnya bagian depannya ini kita tekuk, dia bisa jadi model backpack seperti ini. Tapi jujur, ini bagian depannya itu gampang kelepas guys, jadi nekuknya jangan terlalu brutal. Nah untuk masanginnya itu kita butuh konektor yang seperti ini. Jadi konektor ya pertama kita masukin ke backpacknya, lalu kita masukkan ke Gundam yang mau kita pasangin. Keren kan si Strike Rooknya yang nggak punya backpack jadinya punya des. Dan Gun Barrel Striker ini ringan banget ya, jadi dia kuat banget ketika berdiri tegak seperti ini. Ih kuat banget sih, nggak kayak yang sebelah. Bagian belakangnya pun detailnya juga cukup apik ya. Nah karena Gun Barrel ini bisa dimasukin ke Strike Rook, otomatis si Gun Barrel ini juga bisa dimasukin ke originalnya, yaitu si Strike Gundam. Nah yang dari Gundam Seed MSP-nya sendiri itu emang harusnya si Strike Gundam ini yang pakai Gun Barrel Striker. Bahkan di box artnya pun demikian kan. Oh iya kan tadi si Gatling gunnya dilepaskan. Nah itu serta-merta nggak dibuang aja, tapi juga bisa dipakai buat jadi senjata tambahan. Gagangnya kita tuker agar bisa dimasukkan ke tangan Gundamnya, dan jadi lebih keren gak sih pakai dua senjata kayak gini. Bang, kalau Gundam yang lain gimana? Nah sekarang kita coba panggil si HGG Kohakusu yang sudah saya review ini. Di review kan saya bilang ya, karena konektor jetpacknya ini agak unik, jadi sebenarnya dikit backpack yang bisa nyambung ke si Kohakusu. Nah setelah saya cek, ternyata bundernya itu sama. Jadi ceritanya antara female dan female gitu. Maaf ya agak sus. Nah makanya saya akalin lubangnya saya masukkan konektor yang buat masang Gatling gunnya itu loh. Karena konektor yang dipakai buat Strike Rook gak bisa masuk ke si Kohakusunya. Dan ya bisa, tapi ini agak rawan ya, jadi nggak akan banyak pose yang bisa dipakai. Lalu si Gun Barrel ini punya opsi awas aja masuk black hole. Sekali lagi Gun Barrel ini punya opsi connection part yang seperti ini ya. Jadi dia bisa dipasang ke Gundam atau Mobile Suit yang connection partnya dua lubang seperti ini. Di sini ada HGG Lancet Armor yang saya pakai. Nah kalau di sini dia kuat banget karena emang koneksinya sesuai ya. Nah terus kalau kalian notice di Gun Barrelnya itu atau bagian beatsnya, dia kan punya lubang masing-masing ya. Nah kalau kalian punya action base-nya si Beats Pro Mercury yang buat display beats-beatsnya sendiri-sendiri itu loh, ini saya juga pakai buat nge-display si Calrea yang kemarin. Nah ini bisa banget guys.
guys. Keren kan? Harganya setengah lebih dikit daripada Color A, tapi bisa punya fitur yang sama kerennya. Kita lanjut ke impresi akhir. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang entry grade Strike Rook plus option part gambarnya striker yang satu ini? Mulai dari Strike Rooknya dulu ya. Sebenarnya nggak bisa bilang banyak, karena ya nggak ada bedanya dengan originalnya, yaitu yang Strike. Benar-benar cuma di color dan hanya ketambahan stiker pelengkap saja. Mulai dari artikulasi, gimmick, dan estetik, bener-bener nggak ada bedanya dengan pendahulunya. Namun menurut saya, ini adalah color yang cukup apik. Kalau kalian bosan dengan tricolor merah biru kuning klasik yang ada di Gundam, kalian bisa beli yang ini untuk menambah warna yang lain di koleksi Gundam kalian. Warna Indonesia nih cuy, dan saya suka banget dengan tricolor warna shieldnya. Dan juga, entry grade ini bener-bener rekomendasi banget buat kalian yang terbatas budget, tapi masih kepingin beli Gunpla yang asli dari Bandai. Estetik dan artikulasinya nggak kalah loh sama high grade yang sekarang. Bahkan ya, real grade yang satu itu tuh, ada beberapa artikulasi yang kalah loh dari entry grade ini. Lebih solid lagi yang ini. Ditambah, rakitnya yang super gampang dan kalian gak butuh alat apapun untuk menyelesaikan ini Gundam. Dengan harga retail 880 yen, yang mungkin di Indonesia nggak akan sampai 150.000, ini sangat worth it untuk dibeli. Tapi mungkin karena baru, harga akan sedikit bergejolak ya di awal-awal. Jadi mungkin kalian lebih worth it untuk beli yang versi originalnya saja, yang stoknya masih banyak banget. Bolehlah ini dibeli juga untuk menemani si Strike. Tapi kalau kalian malas karena cuma color dan mending yang Strike aja, ya oke, saya balikan ke kalian. Lalu untuk option partnya yaitu Gun Barrel Striker, ini juga sabi banget untuk kalian pertimbangkan. Kualitas plastiknya udah improve banget, udah mirip rilisan akhir-akhir ini dari lini Freedom atau Jikuakusu. Nggak serta-merta copy paste dari yang kita dapatkan di 105 Dagger. Bener-bener produksi baru sehingga kita mendapatkan estetik yang indah di mandang mata. Gimmicknya pun juga cukup banyak untuk ukuran option part, apalagi beats atau gun barrelnya bisa kita display terpisah yang bikin banyak opsi pose. Lalu banyak Gundam yang kompatibel dengan option part ini. Jadi ini buat dimain-mainin atau diutak-atik ke Gundam lain akan jadi sangat seru. Namun ya, mungkin kalian akan terbentur masalah harga. Dengan harga dasar 1.320 yen, yang mungkin akan jadi sekitar 200 ribuan kalau sampai di Indonesia, harga segitu juga nambah dikit udah jadi Gunpla sendiri sebenarnya. Makanya saya sendiri kurang merekomendasikan dari segi harga. Tapi kalau kalian emang kepingin salah satu option part yang punya banyak gimmick dan kompatibel ke banyak Gundam, serta gak terbentur masalah harga ya, nah ini yang saya rekomendasikan. Seru banget buat dieksplor ke Gundam-Gundam yang mungkin bisa dipasangin dan barel ini. Jadi apakah dengan review ini kalian akan mempertimbangkan untuk membeli keduanya? Komentar di bawah ya. Jadi saya akhiri videonya di sini. Sebelum mengakhiri video ini, saya lagi mengadakan giveaway nih, berhadiah Real Grade Mbah 2.0 dan Zaku Solari. Syarat dan ketentuan cek di pojok kanan atas ya. Lalu saya mau mengucapkan terima kasih buat member Genius Meister, yaitu ada Bang Hami, Bang Pik, dan Bang Rengga Faisal. Serta member Genius Totek Adan, ada Bang Kumagami dan Bang Iqbal 8. Serta terima kasih buat member-member Genius Alliance yang tertera di sini. Kalau kalian suka video ini, bisa kasih like, komentar, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian ada saran dan komentar, jangan sungkan ya untuk DM saya melalui IG atau TikTok yang saya cantumkan di deskripsi ya. Atau juga bisa join Discord komunitas Genius People yang saya cantumkan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.